Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah segera mengeluarkan peraturan satu pintu terkait pengangkatan guru dan tenaga pendidikan honorer menjadi aparatur sipil negara. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramustuti mengatakan, regulasi terkait pengangkatan GTK honorer sudah ditetapkan pemerintah. Namun hingga saat ini, belum ada keselarasan antara peraturan pusat dan peraturan daerah tentang pengangkatan GTK honorer. Diperlukan koordinasi satu pintu oleh sebuah lembaga terkait sebagai leading sektor yang mengatur proses pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Masalahnya kan setiap lembaga ini mengeluarkan peraturan sendiri-sendiri yang akhirnya membuat prosesnya itu menjadi lama. Karena masing-masing itu saling terkait tetapi sistem teknisnya tidak dikaitkan. Membuat makro strategis dan mikro teknis itu tidak dilakukan. Pemerintah beralasan pengangkatan GTK honorer menjadi ASN belum terlaksana karena masih terkendala masalah anggaran. Padahal, menurut Agustina, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN seharusnya dapat mengcover pengangkatan GTK honorer di seluruh wilayah Indonesia, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Orang juga sudah melihat rilis di media di mana-mana bahwa dikti itu berapa, kemudian Kemendikbud berapa, yang lainnya kemana. Kita sendiri memiliki kepentingan yang sama bahwa amanat undang-undang, amanat konstitusi untuk 20% itu seyogyanya lebih banyak digunakan untuk pendidikan bagi generasi muda. Anggota Komisi 10 DPR RI menilai perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas agar tidak terjadi tumpang tindih dan multitafsir di bidang pendidikan. Usai mengikuti fokus group discussion yang diselenggarakan Badan Keahlian Sekjen DPR RI di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Ferdiansyah mengatakan berbagai undang-undang dan peraturan turunan di bidang pendidikan yang ada saat ini hanya mengatur secara parsial atau sebagian. Dalam pelaksanaan sering terjadi ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan, bahkan multitafsir di antara para pemangku kepentingan. Merubah atau mengganti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini yang fundamental sekali. Tidak bisa dilakukan secara terhenti-henti, harus dilakukan secara maraton, sangat serius, dan berkesinambungan. Sementara itu, Rektor UPI Bandung Solehudin mengungkapkan revisi Undang-Undang Sisdiknas dan penataan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan merupakan satu keharusan. Salah satunya dari sisi usia. Undang-Undang Sisdiknas ini sudah mendekati usia 20 tahun dan kurang relevan dengan kondisi saat ini. Dengan revolusi industri 4.0-nya, kemudian juga dan macam-macam sekarang terjadi, ini pada saatnya kita melakukan penyesuaian dan perkembangan ini. Saya khawatir kalau tidak dilakukan perbaikan, ini nanti malah Pak Menteri kewalahan juga. DPR RI menilai ada sekitar 23 undang-undang berkaitan pendidikan yang perlu disinkronkan. Kemendikbud sendiri menargetkan sebelum akhir tahun 2021, daftar revisi Undang-Undang Sisdiknas sudah harus diserahkan ke DPR RI. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas konstitusional pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengaturan lebih lanjut ada di dalam pasal 31. Selain itu, pengaturan lebih detail tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan segala peraturan turunannya. Di antara instrumen penentu pendidikan yang bermutu itu adalah guru dan tenaga kependidikan. Pada kenyataannya, banyak permasalahan terkait GTK, antara lain adalah keterbatasan jumlah pendidik pada seluruh tingkatan di daerah, tidak meratanya kualitas pendidik baik dari sisi kualifikasi maupun kompetensi, belum adanya sistem yang jelas mengenai pengembangan dan pembinaan mutu pendidik, termasuk status kepegawaian dan jenjang kepangkatan, permasalahan dalam tata kelola LPTK. Di samping itu ada permasalahan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya mengenai pembagian kewenangan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Saat ini terhadap permasalahan nyata dalam pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai GTK honorer. Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang mendesak selama ini terjadi di berbagai daerah dipenuhi dengan merekrut GTK honorer. Hal ini menyebabkan jumlah guru honorer cukup banyak, baik itu yang direkrut oleh Pemda, bahkan direkrut oleh kepala sekolah.
Di sisi yang lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia belum memiliki peta kebutuhan dan sebaran guru, terutama guru PNS, berdasarkan kebutuhan per provinsi, per kabupaten kota, per jenjang, per jenis, per jalur, dan per mata pelajaran. Kebutuhan guru baru ini juga diprediksi karena jumlah guru PNS yang akan memasuki masa pensiun. Upaya untuk memperbaiki pendidikan, khususnya mengenai GTK honorer, juga masih terus terkendala dengan persoalan-persoalan klasik, seperti adanya tumpang tindih peraturan tata kelola pendidikan di pusat dan di daerah, termasuk pengelolaan anggaran pendidikan, serta pendidikan yang ramah untuk para penyandang disabilitas. Berdasarkan deskripsi di atas, Komisi 10 DPR RI memandang perlu untuk melakukan pengawasan dengan untuk panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN, untuk memastikan tersedianya guru dan tenaga kependidikan yang merata, memiliki standar nasional pendidikan di dalam membangun pendidikan nasional, guru dan tenaga kependidikan yang sejahtera. Tugas lain adalah bahwa kita harus membawa aspirasi para tenaga honorer yang telah melakukan pengabdian sekian lama dengan berbagai macam keinginannya, ada yang bersedia diangkat menjadi P3K, ada yang hanya bersedia diangkat menjadi PNS, ada yang pasrah, ada yang sudah putus asa, dan lain sebagainya. Tugas politik bagi kita, para politisi, anggota Komisi 10, anggota DPR RI, seperti yang disampaikan oleh Otto von Bismarck, ya, the former Minister of Prussia, pada abad ke-18 menuju 19, that politics is the art of possible, the attainable, the art of the next best. Maka dengan berbagai macam masukan dari para pakar tadi, membawa kita pada sebuah formula bahwa ada kemungkinan apa yang diinginkan oleh para tenaga honorer untuk diangkat, itu bisa dilaksanakan. Hanya tentu rule of the game-nya harus diikuti. Kemarin Ibu Sesdirjen GTK, Prof. Nunuk, bersama saya berada di Kunspik di Sragen menyampaikan bahwa tes yang diberikan kepada para guru adalah tes khusus sesuai dengan pembidangan yang mereka ajarkan kepada para siswa. Nah, itu baru mereka ketahui kemarin. Dari berbagai macam perbincangan dengan para guru honorer itu, memang guru honorer selama ini berada pada posisi terprovokasi bahwa mereka akan mendapatkan tes yang sama dengan tes CPNS atau tes yang lainnya. Bahkan sudah pernah mereka dikumpulkan oleh sebuah institusi dan dibuat kayak semacam tryout. Soal-soal yang diberikan itu soal-soal yang sungguh-sungguh mereka merasa bahwa pasti aku tidak lolos. Bukan tes menurut pembidangan seperti yang disiapkan oleh dari Kemendikbud. Maka saya kemarin berkali-kali bersama dengan teman-teman yang Kunspik di Sragen menyampaikan kepada publik, dan saya ingin seluruh teman dari seluruh fraksi menyampaikan kepada jaringannya masing-masing bahwa tes yang akan diberikan kepada calon guru honorer ini adalah tes menurut pembidangannya. Namun demikian tentu ada konsekuensinya, artinya nanti kalau sudah lolos tes sebagai tenaga P3 menjadi dari guru geografi misalnya, ya tentu untuk bisa menjadi guru matematika bagaimana? Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah demikian untuk teman-teman guru honorer. Saya kira segala sesuatu memang memiliki konsekuensi dan segala sesuatu memang harus dicarikan jalan keluar. Masalah ini cukup pelik buat kita. Para anggota Komisi 10 trennya adalah membela para tenaga honorer ini supaya semudah mungkin, secepat mungkin mereka diangkat. Namun sebagai lembaga politik tentu kita tidak bisa ngawur berbicara, tentu kita tidak bisa hanya mengentertain para tenaga honorer itu menjadi senang kepada kita, kemudian memberikan pilihannya kepada partai kita, tetapi kemudian berujung pada sesuatu yang tidak baik bagi negara dan generasi muda.